Halo semua teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja. Oke, kita langsung aja. Kita akan bahas tentang dasar-dasar komputer grafik dengan MATLAB. Saya harap teman-teman udah install MATLAB-nya, versinya bebas. 2018 saya pakai, kadang 2018, kadang 2019, tapi secara umum tetap sama. Kita langsung mulai aja dari yang pertama, yaitu operator aritmatika. Ini kalau zaman SD ada istilah kabataku, kali, bagi, tambah, kurang. Jadi kita memfungsikan MATLAB sebagai kalkulator untuk hitung-hitungan. Langsung aja jalankan MATLAB-nya. Ini adalah tampilan dari MATLAB. Saya gunakan yang versi R2018A. Teman-teman bebas mau pakai versi yang berapa, secara umum tampilannya tetap sama. Di layoutnya ada 3 bagian utama, yaitu command window. Yang bagian ini adalah command window. Kemudian ada current folder, folder saat ini, tempat bekerja. Kemudian ada workspace, tempat menyimpan variabel-variabel. Kita langsung aja mulai dengan yang aritmatika, tambah-tambahan, kali-kalian, kabataku. Kita memfungsikan MATLAB sebagai kalkulator. Contohnya 40 tambah 30. Ketika dia di command window 40 tambah 30, kemudian enter, hasilnya 70. answer, jawaban 70. Kita coba lagi perkalian 789 kali, ingat kali itu adalah bintang, kali 634, enter, jawabannya, answernya, hasilnya 500, berapa ini? Itulah 500.000 ya, 500.226. Susah kalau ngitung gini ya, kalau ngitung duit yang enak. Coba lagi untuk bagi 600 dibagi 30 sama dengan enter 20. Jadi segampang itu menggunakan MATLAB untuk hitung-hitungan. Nah, ada 2 perintah lagi yang paling dasar. Yang pertama untuk membersihkan command window. Perintahnya adalah clc, enter. Kemudian di workspace tadinya muncul jawaban, answernya 20, variabelnya disimpan dalam ans20. Nah, ini kalau kita mau menghapus, menghilangkan, perintahnya adalah clear. Jadi clc untuk membersihkan command window, clear untuk membersihkan workspace. Kita lanjut lagi, variabel. Sama, ini untuk perhitungan matematika juga, tapi disimpan dalam variabel. Contohnya seperti ini, ada satu variabel x sama dengan 10, y sama dengan 20. Kalau tadi kan kita langsung menambahkan 10 tambah 20, tapi kalau dengan variabel, maka cukup ditulis variabelnya, x tambah y. Kita contohkan di MATLAB, x sama dengan 10, enter. Variabel x akan disimpan di workspace, x 10. Kemudian variabel kedua, y, sama dengan 20. Lihat di workspace, sekarang ada variabel y 20. Kita akan menambahkan keduanya, x tambah y. Hasilnya 30. Disimpan dalam variabel ans atau answer. ans 30. Bersihkan semuanya. Bersihkan command window, clc, bersihkan variabel di workspace, clear.
Ini clearnya juga masih mengganggu ya, KLC. Kita lanjut lagi. Contoh kasus penggunaan variabel. Harga donat Rp2.000. Berapa total harga yang harus dibayar untuk membeli 20 donat? Harga donat kita buat menjadi variabel terlebih dahulu. Nama variabelnya bebas. Misalnya harga underscore garis bawah donat. Kenapa pakai underscore? Karena variabel tidak boleh menggunakan spasi. Harga donatnya 2.000. Lihat di workspace akan tersimpan 2.000 harga donat. Jumlah beli sama dengan berapa tadi? 20. Enter. Jadi ada dua variabel, harga donat dan jumlah beli. Harga donat 2.000, jumlah beli 20. Berapa total harga? Kita bisa gunakan total harga ini sebagai variabel baru. Total harga sama dengan harga donat dikali jumlah beli. Harga donat diambil dari variabel harga donat yang ini 2.000, jumlah beli juga dari 20. Enter. Akan muncul hasilnya 40.000 dan disimpan dalam variabel total harga. Nah, di MATLAB itu ada istilah yang namanya matriks atau susunan dari angka-angka yang membentuk baris dan kolom. Contohnya matriks berukuran 3x2, artinya 3 ini barisnya, 3 baris, 2 kolom. Kita akan menyimpan matriks ini ke dalam variabel A. Caranya A sama dengan ini kurung yang di sebelah P kalau di keyboard. Kurung apa namanya? Kurung kotak, kurung siku. Kemudian ketik angka-angkanya mulai dari atas kiri, 1 spasi ya, ini spasi, 2 titik koma, 3 spasi, dan seterusnya. Ini kita clear dulu, kita bersihkan dulu CLC, clear, atau biasakan clear dulu sebelum CLC ya. A sama dengan 1 spasi 2 titik koma 3 spasi 4 titik koma 5 spasi 6 tutup kurung yang kurung siku. Enter. Maka di workspace akan ada variabel A dengan bentuk matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, matriks ini juga bisa dijumlahkan. Penjumlahan matriks, contohnya matriks A tadi ditambah matriks B. Yang kedua kita buat dulu dalam bentuk matriks. B sama dengan 2, 7, 1, 4, 2, 9. B sama dengan buka kurung, kurung yang siku, 2 spasi 7 spasi 1, 4, 2, 9, 1 spasi 4, 2 spasi 9. Enter. Akan ada dua variabel A dan B. Kita akan menjumlahkan kedua metrik ini sebagai variabel baru, yaitu C, atau bisa juga langsung A tambah B, A tambah B, hasilnya seperti ini. Atau kalau mau menggunakan variabel baru, yaitu C sama dengan A tambah B. Enter. Jadi hasilnya adalah variabel baru C 3948715. Itu tadi penggunaan MATLAB untuk penghitungan dasar, aritmatika dasar, baik yang dalam bentuk biasa atau yang dalam bentuk matriks. Nah, sekarang kita langsung masuk ke komputer grafik dengan MATLAB.
membuat gambar-gambar sederhana dengan MATLAB. Ada satu perintah yang sangat penting yang sering digunakan untuk komputer grafik dengan MATLAB, yaitu plot. Sebuah fungsi atau perintah yang digunakan untuk menggambar grafik 2D dengan skala linear pada kedua sumbunya. Maksudnya seperti ini. Ada satu koordinat, yang ini X, yang ke atas Y. Misalkan kita akan membuat sebuah garis dengan koordinat awal 10,15, X-nya 10, Y-nya 15 sebagai koordinat awal, posisinya di sini, sampai ke 25,35. Garis dari awal 10,15 sampai 25,35. Perintah MATLAB-nya seperti ini. Dibuat dulu variabel X-nya. Nah, yang menjadi X adalah nilai X awal dan nilai X akhir. Ada 10,15 sampai 23,35. Jadi yang menjadi X adalah 10 dan 23. X sama dengan 10, 23. Y juga gitu, 15 dan 35. Dua variabel ini dalam bentuk matriks. Kemudian diplot, diberi perintah plot X, Y. Kita coba aja. X sama dengan 10, 23. 10 spasi 23. Y sama dengan 15 spasi 35. Ada dua variabel X dan Y. Kita plot buka kurung X, Y. Nah, perintah plot akan memunculkan sebuah window baru yang disebut sebagai figur, dan kelihatan di sini garisnya dari koordinat 10,15 sampai 23,35. Ini belum sempurna, belum bagus kelihatannya figur yang dihasilkan, gambar yang dihasilkan. Terlihat koordinat X-nya langsung dimulai dari 10, bukan 0. Kita inginnya seperti di contoh, ada 0 sampai 30. Nah, itu adalah fungsi dari perintah axis. Misal kita ingin koordinat X-nya, nilai X-nya dari 0 sampai 20, Y-nya dari 0 sampai 40. Maka perintah axis-nya, axis, buka kurung yang biasa, kemudian kurung siku dalam bentuk metrik, 0, 20, 0, 40, tutup kurung. Maka sekarang figurnya sudah kelihatan. 0 sampai 20, 0 sampai 40. Nah, ini kalau masih mepet, kurang ke sana, ditambahkan lagi X-nya. Kurang panjang X-nya. 20 kurang panjang, berarti jadikan 30. Seperti ini. Oke, silahkan dicoba untuk variabel-variabel yang lain. Nah, di plot itu ada perintah atau komen hold, tahan, hold off, dan hold on. Ketika hold off, ini standarnya, figurnya akan muncul figur baru. Tapi kalau hold-nya dalam posisi on, maka gambar plotnya akan digambarkan dalam figur yang sama. Contohnya seperti ini. Kita sudah punya figur yang ini, figur 1. Kita ingin buat plot yang baru, variabel baru lagi, A sama dengan 5 sampai 20. Enter. B sama dengan 10 sampai 30. Plot A
B. Nah, ada figur baru. Gambar yang tadi hilang karena holdnya dalam posisi off. Tapi kalau kita ingin numpuk di sini, holdnya di on kan, hold spasi on. Kita plot lagi karena variabel x dan y masih ada, kita plot aja x dan y, plot x, y. Dalam figur yang sama akan tergambar dua garis sekarang. Misalkan kita akan membuat 3 buah plot dalam satu figur. Ada yang pertama koordinat awalnya 5,5 sampai 25,5, yang kedua 15,20 sampai 25,5, yang ketiga 5,5 sampai 15,20. Dipisah-pisahkan dulu dalam variabel. Kita gunakan saja variabel A untuk yang garis yang pertama ini. A ini sebagai X, A-nya sebagai X, yaitu lihat di sini 5 dan 25. 5 spasi 25. Kemudian variabel kedua sebagai Y, B sama dengan, ambil yang 5 ini dan ini. 5 spasi 5. Garis yang kedua dimulai dari 15,20 sampai 25,5. Buat variabel baru, kita anggap aja sebagai C sama dengan 15 dan 25. 15 spasi 25. Kemudian D-nya sebagai Y dari garis yang kedua, yaitu 20 dan 5. 20 spasi 5. Garis yang ketiga, X-nya 5 dan 15, Y-nya 5 dan 20. Terjemahkan dalam variabel A, B, C, D. Berarti boleh E sama dengan X-nya 5 dan 15. 5 spasi 15. Kemudian F sebagai Y dari garis yang ketiga, yaitu 5 dan 20. 5 spasi 20. 3 perintah ini yang diketikkan di MATLAB. Kita mulai dari yang pertama, variabel A dulu. A sama dengan 5 dan 25. Variabel B 5 dan 5. Variabel C 15 dan 25. Variabel D 20 dan 5. Terus berikutnya garis yang ketiga, E dan F. F sama dengan 5, 20. Jadi ada 6 variabel A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Kita plot satu-satu, mulai garis yang pertama, A dan B. Kita plot satu-satu, membuat garisnya. Ingat, kita akan membuat dalam satu figur, artinya hold harus on.
plot yang pertama dulu, A dan B. Plot, buka kurung, A, B. Enter. Lihat di figurnya, sudah kelihatan A dan B dari 5,5 sampai 25,5. Lanjut plot kedua, C dan D. Plot C, D. Lanjut lagi yang ketiga, plot E, F. Lihat di figurnya, akan terbentuk 3 garis, 5,5 sampai 25,5, garis kedua 25,5 sampai 15,20, garis ketiga 15,20 sampai 5,5, membentuk segitiga seperti ini. Eksisnya dari 0 sampai 30, X-nya 0 sampai 30, karena nilai pertama 5, nilai terakhir 25, kita akan melebihkan ke kanan dan melebihkan ke kiri. Yang ini 0, yang ini 30. Yang Y juga gitu, dari 0 sampai nilai terakhirnya 20, berarti kita lebihkan sedikit 30. Jadi eksisnya tinggal diketik aja, eksis, buka kurung, kurungnya 2, yang pertama kurung biasa, kemudian kurung siku, 0, spasi 30, spasi 0, spasi 30, tutup kurung, enter. Lihat di figurnya, sudah rapi sekarang. Kita lanjut lagi dengan plot fungsi matematika. Contohnya seperti ini. Nah, variabel bisa juga ditulis seperti ini. X sama dengan 1,2, 10. Ini artinya nilai X ini adalah dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Nah, nilai Y adalah X kali 2. 1 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2, sampai 10 kali 2. Kita buat dulu variabel X-nya, X sama dengan 1 sampai 10. Ini boleh di clear dulu. Clear. CLC. X 1 sampai 10. 1,2, 10. Kelihatan di variabel 1, 2, 3, sampai 10. Y-nya adalah X dikali 2. Y sama dengan X kali 2. Kemudian di plot X, Y. Nah, garis yang terbentuk akan seperti ini. 1, 2,4, 3,6, 4,8, dan seterusnya sampai 10,20. Karena nilai Y adalah X dikali 2. X dikali 2. Jadi 1 kali 2, jadi nilai Y-nya adalah 2. 2 kali 2, nilai Y-nya 4, dan seterusnya. 10 kali 2, nilai Y-nya 20. Kalau ingin dibuat eksisnya biar kelihatan lebih rapi, 0 sampai 12, 0 sampai 25. Eksis, buka kurung, kurungnya 2, 0 sampai berapa tadi? 10, 12 cukup. 12, Y-nya 0 sampai nilai tertingginya 20, berarti 25 cukup. 25, tutup kurung, 2 kali juga tutup kurungnya. Lihat figurnya. 0 sampai 12, 0 sampai 25. Oke, kita lanjut lagi. Fungsi-fungsi yang lain boleh dicoba nanti. Kita lanjut ke teks, menambahkan teks pada plot. Kita ingin menambahkan teks ke dalam plot, ke dalam figur. Bunyi teksnya adalah garis dari 1,2 sampai 9,8. Sebelumnya dibuat dulu variabelnya, kita membuat garis dari 1,2 sampai 9,8. X-nya 1 dan 9, Y-nya 2 dan 8.
figur yang ini ditutup dulu, boleh di clear dulu. X-nya adalah 1 dan 9, Y-nya 2 dan 8. Kemudian kita plot X, Y. Aksisnya nilai terendahnya 1, nilai tertingginya 9. Berarti 0 sampai 10 udah cukup. X-nya 0, 10, Y-nya 0, nilai tertinggi 8, 10 juga udah cukup. Aksis buka kurung 0, 10, 0, 10. Lihat figurnya, terbentuk garis seperti ini. Kita ingin menambahkan teks di sini. Bunyi teksnya adalah kita simpan dalam variabel teks. Boleh variabelnya boleh diganti yang lain, misalnya tulisan. Tulisan sama dengan kutip garis dari 1,2 sampai 9,8. Tulisan sama dengan kutip 1 garis dari 1,2 sampai 9,8. Tutup kutip, enter. Kemudian gunakan perintah teks untuk menampilkan teksnya di sebelah sini, di posisi 5,4. Perintahnya adalah teks 5,4 tulisan. Nah, akan muncul teks di sebelah garisnya dengan posisi 5,4. Teks 5,4 tulisan, dimana tulisan adalah variabel variabel yang isinya garis dari 1,2 sampai 9,8. Perintah berikutnya adalah fill, perintah untuk mewarnai sebuah bidang. Kita coba yang sederhana. Koordinat seperti ini akan membentuk segitiga ya, 2,1, 5,5, 8,1. Ada satu segitiga yang berwarna merah. Warna merahnya ini didapat dari yang pertama ini, X, Y, R kecil, itu artinya warna bidangnya, sedang add color adalah warna garisnya. Jadi kelihatan di sini warna bidangnya red, warna edge-nya adalah red juga. Kita coba ubah dengan warna yang lain. Fill X, Y, warna hijau, green, add color-nya, warna garisnya biru atau B. Sama ya, blue dan biru ya, ternyata bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sama singkatannya. Kalau ada kesalahan seperti ini jangan panik, artinya ada satu yang kurang. Kita lihat di sini add color-nya kurang kutip. Tekan panah atas untuk kembali ke perintah yang sudah pernah dijalankan, tinggal tambahkan kutip di sini. Warna bidangnya hijau atau green atau G, warna edge-nya blue atau biru atau B. Warna-warna bisa dilihat dengan perintah help fill, ada di sini. RGB, CMY, WK. Oke, itu tadi beberapa perintah dasar komputer grafik dengan MATLAB. Terima kasih. Selamat berjuang, stay home.